Berita penting lagi untuk seluruh pemilik kartu BPJS Kesehatan, baik yang mandiri maupun PBI, di tahun 2022 nanti. Nah, ada apa sebenarnya di tahun 2022 nanti untuk para pemilik BPJS Kesehatan atau KIS? Simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Arfan Saputra Channel. Channel yang membahas sharing tentang BLT atau bantuan langsung tunai. Nah, namun pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan informasi penting untuk para pemilik BPJS Kesehatan. Nah, kira-kira ada berita penting apa ya? Kalian simak video ini sampai selesai dan jangan di-skip-skip agar tidak gagal paham. Nah, namun sebelum videonya kita lanjut, bagi teman-teman yang baru bergabung dan ingin mendapatkan informasi terbaru tentang BLT, silakan kalian klik tombol subscribe-nya dan aktifkan kode loncengnya terlebih dahulu ya, agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini. Oke, terima kasih bagi teman-teman yang sudah mengklik tombol subscribe-nya. Semoga berkah dan dimudahkan segala urusannya, serta dilancarkan rezekinya. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Nah, kita langsung saja pada berita intinya. Nah, dikutip dari Detik Finance, iuran BPJS Kesehatan tahun 2022 naik atau turun? Cek di sini. Nah, mari kita cek ya, apakah naik atau turun dan ada perubahan apa ya di tahun 2022 untuk BPJS Kesehatan atau KIS. Nah, iuran BPJS Kesehatan tahun depan mungkin akan mengalami perubahan. Perubahan ini dikarenakan adanya proses penghapusan kelas peserta BPJS Kesehatan. Direncanakan akan dilakukan secara bertahap. Nah, rencananya penghapusan kelas peserta BPJS Kesehatan ini akan mulai efektif berlaku pada tahun 2022 mendatang. Dengan adanya perubahan kelas peserta ini, jumlah iuran BPJS Kesehatan tentu akan ikut berubah menyesuaikan ketentuan yang ada. Nah, perlu diketahui, kalau sebenarnya rencana terkait penghapusan kelas peserta BPJS Kesehatan ini telah dimundurkan dari rencana awal, yang sebelumnya ingin dilakukan pada awal tahun 2021 kemarin. Nah, sebelumnya menurut anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional atau DJSN, Mutakin, dalam paparannya menyebutkan bahwa dalam transisi KRI JKN pada tahap pertama, konsep kelas standar hanya akan ada kelas standar A dan kelas standar B. Nah, hal ini tentu berbeda dengan kondisi sekarang ya, yang menetapkan kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Nah, rencananya penerapan kelas standar hanya akan dibagi ke dalam dua kelas, yaitu kelas A dan kelas B. Nah, kelas A yakni kelas untuk peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nasional atau penerima PBI, JKN atau KIS ya teman-teman. Dan kelas B yang diperuntukkan bagi peserta non-PBI. Nah, yaitu untuk yang melakukan pembayaran iuran setiap bulannya ya teman-teman. Nah, apabila transisi ini berhasil, maka kita dapat mencapai kondisi ideal, yakni hanya satu kelas tunggal yang bernama kelas rawat inap JKN. Nah, ini semua merupakan proses menuju amanah Undang-Undang SJSN, jelas Mutakin. Nah, kriteria yang disusun bukanlah kriteria baru, melainkan diambil dari kebijakan iuran BPJS Kesehatan yang ada di Kementerian Kesehatan, yakni berupa pedoman teknis bangunan rumah sakit ruang rawat inap Permenkes nomor 24 tahun 2016 tentang persyaratan teknis bangunan dan prasarana rumah sakit. Berdasarkan draft konsep kelas standar Dirjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes, serta masukan dari Persi dan Arsada dalam rapat penyusunan kriteria kelas standar JKN. Nah, konsep kelas standar nantinya hanya akan terdapat dua kelas kepesertaan program, yakni penerima bantuan iuran PBI dan non-PBI. Segmen peserta pekerja penerima upah atau PPU dan pekerja bukan penerima upah atau PBPU atau mandiri akan tergolong sebagai non-PBI. Nah, berdasarkan kelas PBI dan non-PBI itu, ketentuan luas kamar dan jumlah tempat tidur tiap kamar akan berbeda. Di mana untuk kelas untuk peserta PBI
Minimal luas per tempat tidur dalam meter persegi meter kubik sebesar 7,2 meter persegi dengan jumlah maksimal 6 tempat tidur per ruangan. Sementara di kelas untuk peserta non-PBI, luas per tempat tidur sebesar 10 meter persegi dengan jumlah maksimal 4 tempat tidur per ruangan. Nah, jadi untuk yang menerima BPJS Kesehatan PBI itu adalah tempat tidurnya dengan jumlah maksimal 6 tempat tidur ya teman-teman. Nah, sementara untuk yang non PBI atau mandiri ini adalah maksimalnya 4 kamar tidur ya. 4 tempat tidur per ruangan maksudnya. Nah, anggota DJSN Mutakin menjelaskan sampai saat ini pihaknya bersama otoritas terkait masih terus memformulasikan mengenai iuran BPJS Kesehatan jika nanti mulai diterapkan kelas standar. Saat ditanya apakah tarifnya akan naik pada kisaran 50.000 sampai 70.000 per bulan, Mutakin belum bisa memastikan. Nah, jadi belum ada keputusan ya teman-teman untuk tarif besaran iurannya. Nah, ini sampai sekarang belum bisa jawab iuran BPJS Kesehatan karena masih menunggu finalisasi KDK Kemenkes, jelas Mutakin. Jadi untuk kenaikan tarif iuran ini masih dibicarakan ya teman-teman, masih wacana. Nah, semoga saja ada kebijakan yang lebih tepat ya di tahun 2022 nanti. Nah, dan berikut adalah cara untuk mengetahui apakah kita terdaftar sebagai penerima BPJS PBI atau bukan ya. Nah, kita lihat di linknya cekbansos.kemensos.go.id. Nah, kalian masuk ke Google, kemudian ketik linknya di sini cekbansos.kemensos.go.id ya teman-teman. Nah, seperti ini. Setelah itu kalian klik enter atau cari. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Pencarian data penerima manfaat bansos. Nah, di sini ada 4 kolom yang harus kalian isi, yaitu meliputi wilayah provinsi, kemudian kabupaten atau kota, kemudian kecamatan, dan desa ya teman-teman. Kemudian isi nama penerima manfaat. Isi nama kalian, kemudian tulis ulang huruf kode yang ada di kotak sini ya. Nah, besar kecilnya harus sama ya teman-teman. Kemudian klik cari data. Nah, nanti akan ada ya apakah kalian terdaftar sebagai penerima atau tidak. Nah, kita coba lihat ya atau langsung praktekkan. Di sini saya mau mengecek yang Provinsi Jawa Barat ya, teman-teman. Kemudian pilih kabupaten atau kota. Nah, kemudian pilih kecamatannya juga. Kemudian pilih desanya juga. Kemudian isi namanya ya teman-teman. Nah, di sini misalkan saya mengecek atas nama Ricky. Kemudian huruf yang di sini diketik ulang ya teman-teman. GSCY GNXG. Besar kecilnya harus sama ya teman-teman. GSCY spasi GNXG. Nah, setelah itu kalian tinggal klik cari data. Nah, bila kodenya salah, kalian tinggal masukkan ulang ya. Nah, di sini kodenya berubah ya, teman-teman. EK UF kemudian spasi DTYF. DTYF. Kemudian klik cari ya teman-teman. Nah, maka tampilannya akan seperti ini ya. Nah, di sini ada yang meliputi nama Ricky ya, teman-teman, banyak. Nah, di sini atas nama Ricky, umur 20 tahun. Di sini terdaftar sebagai penerima PBI ya, teman-teman, dan statusnya di sini ya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman cara untuk mengetahui apakah kita terdaftar sebagai penerima bantuan PBI atau bukan ya. Nah, seperti itu caranya. Silakan kalian ikuti langkah-langkahnya seperti dalam video ini. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.